ritual 3 menit sebelum tamu datang yang selalu menyelamatkan harga diri ibu-ibu. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Dan kita lanjut sekarang. Apa kabar bu ibu semua? Saya mau cerita sesuatu yang pasti sering kita alami. Momen ketika rumah baru saja selesai digunakan anak untuk lomba acak-acakan tingkat nasional, lalu tiba-tiba ada pesan dari tetangga atau saudara yang bunyinya, "Bu, kami sudah dekat ya. Tunggu sebentar lagi kami sampai." Seketika seluruh dunia terasa berhenti. Jantung serasa pindah ke tenggorokan. Itu semua bu ibu pasti paham rasanya. Dulu, setiap kali pesan seperti itu datang, saya langsung kalang kabut, muter-muter rumah sambil nanya dalam hati, "Kenapa sih rumah ini bisa berantakan dalam waktu 5 menit, padahal tadi baru dibereskan?" Lama-lama saya sadar, tidak ada rumah yang selalu rapi. Yang ada hanya trik kecil agar rumah kelihatan rapi di mata tamu. Dari situlah saya menemukan ritual 3 menit yang jadi penyelamat saya sampai sekarang. Biasanya semua berawal dari saya yang masih mematung sambil memegang ponsel. Antara pasrah dan tidak percaya. Tapi saya punya aturan. Begitu rasa panik datang, saya tarik napas dalam beberapa detik. Soalnya kalau tidak, saya akan mulai membereskan hal-hal yang tidak penting dan akhirnya tambah kacau. Setelah napas stabil, barulah ritual 3 menit dimulai. Langkah pertama selalu sama. Saya ambil satu keranjang kosong yang saya simpan dekat ruang tamu. Keranjang ini sahabat sejati para ibu rumah tangga, soalnya apapun bentuk dan jenis berantakan, semuanya bisa hilang dari pandangan hanya dengan keranjang itu. Saya keliling ruang tamu sambil nyapu pandangan secara cepat. Apapun yang tidak seharusnya ada di sana langsung masuk ke dalam keranjang. Mulai dari mainan dinosaurus berwarna ungu yang entah bagaimana muncul di atas meja, charger ponsel, gunting kuku, struk belanja minggu lalu, spidol tanpa tutup, bahkan kadang sandal anak yang cuma sebelah saja. Semua masuk ke keranjang tanpa mikir. Keranjang itu nanti diurus setelah tamu pulang. Saat itu, tujuan saya hanya satu, menghilangkan bukti bahwa 100% penghuni rumah ini suka menaruh barang sembarangan. Setelah keranjang penuh dan ruang tamu mulai kelihatan agak manusiawi, saya lanjut ke bagian kedua. Menata bantal sofa. Ini bagian yang mudah, tapi efeknya luar biasa. Saya tepuk-tepuk bantal sebentar, biar bentuknya kembali bagus, lalu saya susun supaya terlihat serasi. Entah kenapa ya bu, begitu bantal sofa rapi, seluruh ruangan seperti terlihat lebih tertata, padahal lantainya mungkin masih ada 1-2 remah biskuit. Tapi mata tamu biasanya langsung tertuju ke sofa dulu. Jadi kalau itu terlihat rapi, suasana langsung terasa damai. Setelah itu saya pindah ke jendela. Saya buka sedikit supaya udara segar masuk. Kalau udaranya enak, suasana ruangan terasa lebih hidup. Aromanya jadi tidak pengap. Dan tamu akan merasa nyaman seolah rumah kita sudah dibersihkan sejak pagi. Padahal kenyataannya baru 3 menit. Lalu saya panik setengah hidup. Terakhir, saya semprot ruangan dengan aroma yang ringan. Bukan yang menusuk hidung. Aroma lembut saja yang memberi kesan rumah tentram. Wangi tipis itu selalu sukses membuat suasana terasa seperti rumah baru selesai dipel dari ujung ke ujung. Padahal, tadi saya hanya menyembunyikan bukti kekacauan ke dalam satu keranjang. Begitu ritual selesai, saya duduk di sofa dengan wajah tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Saat tamu mengetuk pintu, saya sambut dengan senyum paling santai, seakan saya sudah siap sejak tadi pagi. Tidak usah bilang, kalau 3 menit sebelumnya, saya seperti atlet yang lagi lomba lari keliling rumah. Itu dia cerita lengkap, ritual 3 menit yang sudah berkali-kali menyelamatkan saya. Rumah tidak perlu sempurna. Yang penting kesan pertamanya nyaman. Tamu bahagia,
Hati ibu-ibu pun lega.